Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali, NIM 132190117. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian untuk melengkapi tugas UTS EL 4019 Robotika. Baik, pada kesempatan kali ini saya memilih topik tentang trash barrel robot, yaitu robot tempat sampah, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin, mempresentasikan beberapa poin yang saya bagi-bagi mulai dari komponen pada robot, hardware-nya, problem masalah yang dihadapi pada robot, terus posisinya robot, kemudian nanti saya akan menampilkan demo robotnya juga, kemudian perkembangan robot ini. Trash barrel robot, overview trash barrel robot. Jadi robot ini tuh seperti tong sampah biasa, tetapi robot ini dapat bergerak secara otonom dan berinteraksi dengan manusia di ruang publik. Robot ini dilengkapi dengan sensor, kamera, speaker, dan motor untuk mengendalikan gerakannya. Sistem robot ini menggunakan teknik Wizard of Oz, yaitu mengendalikan robot secara jarak jauh oleh operator manusia yang menyamar sebagai robot. Teknik ini digunakan untuk mensimulasikan otonomi robot dan merangsang perilaku interaksi yang alami antara robot dan manusia. Dengan melakukan deployment of the wild, yaitu menempatkan robot di lingkungan nyata seperti taman dan trotoar. Robot ini merekam dan menganalisis data seperti video, audio, dan gerakan robot. Di sini pada bagian samping, di slide samping ini terdapat komponen-komponen pada robot ini yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Apa sih hardware yang terdapat pada robot ini? Jadi robot ini tuh menggunakan hoverboard sebagai platform bergerak yang dapat melaju dengan kecepatan tinggi dan melewati berbagai permukaan. Hoverboard dikendalikan oleh driver motor drive versi 3.6 yang terhubung dengan komputer Raspberry. Kemudian kita lihat komponen selanjutnya, itu ada tong sampah. Jadi robot ini tuh menggunakan tong sampah berukuran 32 galon yang dimodifikasi dengan dolly dan kamera 360 derajat. Tong sampah ini pada pengaplikasiannya itu berwarna biru untuk sampah daur ulang dan berwarna abu-abu untuk sampah biasa. Jadi bakal nanti tempat robotnya ada dua, yang dimana robot yang pertama itu khusus untuk sampah daur ulang, kemudian yang robot yang kedua satunya lagi itu untuk sampah biasa. Jadi nanti pada bodi robot akan ditempeli stiker untuk membedakan kegunaan robot masing-masing. Di sini terdapat kamera 360 juga yang digunakan, yaitu robot ini dilengkapi dengan kamera 360 yang dapat merekam video dari audio di sekitar robot. Kamera ini berguna untuk mengamati interaksi manusia robot di lingkungan publik. Seperti yang saya sebutkan tadi pada slide sebelumnya, yaitu terdapat dua robot, dua tong sampah yang dibedakan berdasarkan masing-masing fungsinya. Yang pertama itu ada untuk sampah daur ulang dan sampah biasa. Jadi robot ini tuh menggunakan skema pewarnaan standar munisipal, tong sampah biru untuk mengolah sampah daur ulang, dan abu-abu untuk tempat pembuangan sampah biasa. Masalah yang dihadapi pada robot. Sebenarnya terdapat beberapa masalah yang dapat mengganggu kinerja robot, seperti permukaan
permukaan yang tidak merata seperti trotoar yang mungkin bisa mengganggu jalannya robot, atau terdapat halangan beberapa benda-benda yang di hadapan robot. Nah, itu bisa mengganggu kinerja robot. Secara umum, masyarakat menyambut kehadiran robot-robot ini dan berinteraksi dengan antusias berdasarkan pasca kejadian dengan orang-orang yang berinteraksi dengan robot-robot tersebut. Nah, robot ini akan bergerak, akan mendeteksi ketika terdeteksi di depan ada sampah, ada orang yang melambaikan tangannya untuk membuang sampah. Nanti robot itu akan berjalan mendekati orang tersebut, kemudian sampah pada yang dipegang orang tadi tuh dimasukkan ke dalam tong sampah. Setelah itu robot kembali ke mencari sampah yang selanjutnya. Kemudian perkembangan robot ini. Pengembangan teknologi robot untuk trace barrel robot ini melibatkan berbagai bidang ilmu seperti mekanik, elektronik, kontrol, perangkat lunak, dan kecerdasan buatan. Robot ini harus mampu melakukan navigasi, pengendaraan rintangan, pengenalan objek, komunikasi, dan kolaborasi dengan robot lain atau manusia. Trace barrel robot adalah robot yang dirancang untuk membantu dalam pengelolaan sampah di kota-kota. Robot ini dapat bergerak secara otonom di antara tempat sampah dan mengambil atau meletakkan sampah sesuai dengan jenisnya. Robot ini juga dapat berinteraksi dengan manusia dan lingkungan sekitarnya dengan menggunakan sensor, aktuator, dan pengontrol. Jadi, trace barrel robot ini dibuat oleh para pemuda yang bernama Fajrul Lian Mandel, Wen Yingli, dan Wen Yiju. Proyek ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana robot dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan dan mempengaruhi perilaku mereka terkait dengan pengelolaan sampah. Proyek ini juga menguji bagaimana orang berinteraksi terhadap kehadiran dan interaksi dengan robot di ruang publik. Di sini kita bisa lihat demo dari robot tersebut. In this study, we deployed 2 trash barrel robots to study how people interact with autonomous everyday objects in public space. Nah, yang bergerak itu robotnya. Equipped with 360 cameras, our robots were powered by recycled hoverboards, and we made 2 robots to separate landfill and recycling. Our study area is constrained within the trapezium-shaped traffic island called Astor Place in Manhattan, New York City. The space is set up with several metal tables and chairs for public seating. We used a Wizard of Oz deployment method to elicit natural interaction behaviors from people who perceive our robots to be autonomous. Yang bergerak secara otonom. Nah, ini demonya nih. Jadi beberapa orang itu juga antusias ketika ada halangan yang kayak tadi itu membantu. Nah, ini ada kursi di depan yang seperti saya jelaskan tadi. Salah satu masalah, soalnya robotnya belum bisa memindahkan. Tapi terkadang juga ada manusia yang seolah-olah mempermainkan robot-robot itu tuh. Jadi seolah-olah tadi itu karena salah penempatan, daur ulang sama sampah biasa. Rolling away from something earlier, and then I realized that I guess it knows that
Nah, di sini ibu-ibu ini merasa pada saat dia sudah duduk, dia seolah-olah akan mencari bahan untuk diberikan kepada robot. Tapi beberapa orang juga dengan menyambut robot ini berbeda. Nah, di sini pemuda ini menampakkan sesuatu yang tidak dapat contoh ya. In this study, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, presentasikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.